Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Sri Begawan dengan NIM J3A818347 dari kelas E Praktikum 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah seminar saya yang berjudul Proses Penyiaran Radio Elmitra 95 FM dalam program acara Hits Terhangat. Adapun yang melatar belakangi makalah seminar saya yang pertama yaitu radio. Radio menurut James Maxwell merupakan suatu gerakan magnetik yang dapat mengurangi ruang angkasa secara bergelombang dengan kecepatan tertentu yang diperkirakan sama dengan kecepatan cahaya, yaitu 180.000 mil per. Yang kedua adalah penyiaran radio. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program teratur dan berkesinambungan. Yang ketiga adalah Radio Elmitra. Radio Elmitra merupakan radio yang dimiliki oleh masyarakat Sukabumi, mengudara pada frekuensi 9,5 FM yang tujuan pendiriannya yaitu sebagai corong pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi. Radio Elmitra sendiri didirikan pada 3 Januari pada tahun 2000. Yang keempat adalah program Hits Terhangat. Program Hits Terhangat merupakan sebuah program acara di Radio Elmitra yang disiarkan secara langsung pada jam 2 sampai dengan jam 4 setiap hari Senin hingga dengan Jumat. Hits Terhangat menghadirkan segala sesuatu yang sedang viral ataupun sedang hangat diperbincang. Adapun rumusan masalah makalah seminar saya yaitu bagaimana proses penyiaran Radio Elmitra 95 FM dalam program acara Hits Terhangat, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyiaran Radio Elmitra 95 FM dalam program acara Hits Terhangat. Elmitra sendiri terletak di Jalan Salabintana nomor 7, Sunda Jaya, Kecamatan Sukabumi, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Metode yang saya gunakan untuk mendapatkan informasi mengenai makalah seminar saya, yang pertama yaitu lokasi dan waktu. Sehubungan dengan mewabahnya virus COVID-19 mengakibatkan saya tidak bisa mewawancarai narasumber secara langsung, yaitu saya alihkan dengan menggunakan media, yaitu media WhatsApp. Wawancara online ini saya lakukan di Jalan Raya Sukabumi, kilometer 05, Kecamatan Lengkondang, Kabupaten Cianjur, Kota Cianjur. Kedua yaitu data dan instrumen. Data yang digunakan untuk tugas teknik penulisan ilmiah ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer saya peroleh langsung dari pihak Radio Elmitra 95 FM yaitu Nur Rahimah yang menjabat sebagai administrasi traffic dan produser Radio Elmitra 95 FM. Dan data sekunder diperoleh dari salah satu announcer radio yaitu Tia Hernandez mengenai faktor pendukung dan penghambat saat melakukan siaran radio dalam program. Kemudian, instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain daftar pertanyaan wawancara, laptop, internet, dan media WhatsApp. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara melalui media sosial yaitu media WhatsApp. Wawancara dilakukan secara langsung melalui media WhatsApp dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan. Kemudian dikirim teks daftar pertanyaan kepada narasumber dan mendapat umpan balik berupa voice note dari narasumber. Selanjutnya yaitu profil Elmitra 95 FM. Radio Elmitra Sukabumi telah mengudara sejak tahun 2000. Awalnya Elmitra ini bernama Radio Suara Pelabuhan Ratu yang kantornya berada di Kabupaten Sukabumi. Namun dengan alasan komersil, radio ini berubah nama menjadi Elmitra Sukabumi yang sekarang kantor barunya berada di Salabintana. Proses penyiaran Radio Elmitra 95 FM Kota Sukabumi dalam program Hits Terhangat memiliki 3 fase. Yang pertama yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Praproduksi. Tahap ini merupakan tahapan awal bagi seorang produser dan harus dilakukan secara rinci dan baik. Praproduksi langkah pertamanya adalah rapat untuk acara produksi dengan melakukan pandangan jauh atau pengamatan observasi terhadap masa depan, di mana selalu berpegang pada idealisme dan tren masa kini. Dalam program Hits Terhangat, pada tahap ini proses produksi penyiaran diawali dengan persiapan atau praproduksi dengan mencari data dan fakta atas materi yang akan disampaikan yang berhubungan dengan tema program yaitu Hits Terhangat. Pada tahap yang kedua yaitu produksi. Produksi
adalah seluruh kegiatan siaran yang dapat dilakukan atau disiarkan secara langsung, on air, ataupun tidak langsung, off air. Suatu produksi siaran radio adalah hasil kerjasama antar penyiar dan operator, dan kerjasama ini menentukan baik tidaknya suatu produksi siaran radio. Dikarenakan program hits terhangat disiarkan secara langsung atau on air, jadi siaran ini dilakukan oleh announcer dan ditemani dengan satu operator. Segmentasi atau kelompok orang yang ingin diraih sebagai pendengar radio dari program ini adalah para kaula muda. Pun tahapan terakhir dari proses penyiaran radio El Mitra dalam hits terhangat yaitu pasca produksi. Dalam pasca produksi yang perlu dilakukan adalah evaluasi dari hasil produksi baik secara on air ataupun off air. Jika produksi siaran dilakukan secara off air, maka perlu editing. Adanya evaluasi dilakukan untuk pembelajaran sehingga pada waktu perencanaan produksi ulang diharapkan hasilnya lebih baik lagi. Sedangkan pada program hits terhangat ini, hal ini biasa dilakukan setelah siaran radio berlangsung untuk membicarakan dan mendiskusikan apa saja kesalahan atau hal yang kurang maksimal pada saat on air, sehingga diharapkan setiap program acara yang ada di Radio El Mitra 95 FM semakin hari semakin meningkat lagi kualitasnya. Selanjutnya yaitu simpulan. Radio El Mitra merupakan wadah untuk pemerintah, masyarakat Sukabumi, dan perusahaan lainnya sebagai media penyebar informasi. Adapun motivasi penyiar bekerja di Radio El Mitra 95 FM yaitu untuk sarana hiburan. Sarana hiburan menjadi motivasi pertama karena menjadi penyiar merupakan alat untuk menyalurkan hobi. Kemudian yang kedua, alasan atau motivasi penyiar bekerja di El Mitra yaitu untuk pelestarian kebudayaan. Radio El Mitra 95 FM mempunyai tujuan untuk melestarikan kebudayaan kepada masyarakat lewat siaran radio. Saran penelitian ini masih banyak kekurangan dalam bentuk hal apapun. Salah satunya adalah waktu penelitian yang dilakukan kurang lama. Jadi jika ingin melakukan penelitian hal serupa, maka harus dipertimbangkan mengenai waktu penelitiannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.